Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu PowerPoint tentang pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikanlah yang menentukan dan menuntun masa depan dan arah hidup seseorang. Walaupun tidak semua orang berpendapat seperti itu, namun pendidikan tetaplah menjadi kebutuhan manusia nomor satu. Bakat dan keahlian seseorang akan terbentuk dan terasah melalui pendidikan. Pendidikan juga umumnya dijadikan tolak ukur kualitas setiap orang. Definisi pendidikan dalam pengertian luas. Pendidikan dalam arti luas adalah hidup. Artinya bahwa pendidikan adalah seluruh pengetahuan belajar yang terjadi sepanjang hayat dalam semua tempat serta situasi yang memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan setiap makhluk individu. Definisi pendidikan dalam arti sempit. Pendidikan dalam arti sempit adalah sebuah sekolah. Sistem itu berlaku untuk orang dengan berstatus sebagai murid, yaitu siswa di sekolah, atau peserta didik pada suatu universitas atau lembaga pendidikan formal. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe dan akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa, definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pada dasarnya, pengertian pendidikan menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam masyarakat. Menurut UU nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian pendidikan menurut para ahli pendidikan yaitu yang pertama ada dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya yaitu pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua yaitu menurut Ahmad Derimba, pendidikan ialah bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik kepada peserta didik dengan tujuan membentuk kepribadian yang utama secara jasmani dan rohani. Yang ketiga menurut Martinus, pendidikan ialah upaya untuk membantu peserta didik agar mereka mampu mengerjakan tugas kehidupan secara mandiri, bertanggung jawab secara oral dan susila. Sehingga dalam hal ini, pendidikan juga diartikan upaya untuk membangun anak agar lebih dewasa. Yang keempat yaitu menurut Carter, pendidikan ialah sebuah upaya untuk mengembangkan kecakapan individu baik secara sikap maupun perilaku dalam bermasyarakat. Dengan kata lain, pendidikan adalah proses sosial di mana lingkungan yang terorganisir seperti sekolah, rumah, mampu mempengaruhi seseorang untuk mengembangkan kecakapan sikap dan perilaku dalam diri sendiri dan bermasyarakat. Yang kelima, yaitu ada menurut H. Horn, pendidikan adalah proses yang terus-menerus atau abadi dari penyesuaian yang lebih tinggi sehingga bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental terus bebas dan sadar kepada Tuhan itu seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional, dan Selanjutnya, pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah merupakan gagasan dalam meraih suatu tujuan yang dapat dipergunakan pada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja.
Dengan definisi itulah bisa disimpulkan bahwa di dalam pengajaran pendekatan ilmiah bisa digunakan oleh seluruh pengajar di setiap muatan pelajaran untuk meraih suatu instrusional khusus pembelajaran, atau singkatnya, pendekatan yang dapat membantu siswa dalam berpikir kritis sekaligus aktif dalam memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah merupakan sebuah pembelajaran yang dipandang berdasarkan satu disiplin ilmu tertentu, seperti yang pertama psikologis, yang kedua sosiologi, yang ketiga politik, yang keempat ekonomi, yang kelima antropologi. Saya akan menjelaskan menurut pandangan psikologis. Berdasarkan pandangan psikologis, dikatakan bahwa pendidikan merupakan suatu cara perkembangan diri setiap individu. Pengajaran memiliki peran dalam pembimbingan hidup setiap individu dari lahir hingga kembali ke bumi, dan pendidikan tersebut tidak akan berjalan dengan sempurna tanpa adanya kemajuan psikologi, perkembangan watak, serta kepribadian tiap individu. Hal ini tercermin dari psikologinya. Yang kedua, berdasarkan pandangan sosiologi. Tugas seorang pengajar dalam ilmu sosiologi adalah perumpamaan perawat atau pemelihara berkehidupan serta mendukung peningkatan warga masyarakat. Pendidikan merupakan indikator dalam meningkatkan kualitas kemasyarakatan, rangkaian ideologi, kebudayaan, serta perekonomian. Untuk itu, pendidikan menjadi suatu kekuatan sosial sekaligus perekonomian. Untuk itu, pendidikan, kajian, serta apresiasi terhadap maksud bisa digunakan dalam melaksanakan kajian serta apresiasi terhadap maksud penerimaan sesuatu di masyarakat, di mana dikatakan bahwa dharma pendidikan nasional adalah pengembangan kemampuan dalam membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan cakap. Yang ketiga, berdasarkan sebuah pandangan politik. Pengaruhnya politik dalam sistem pendidikan sesuai aturan pasal 31 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945, negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% ayat 4, dan pemerintah harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban kesejahteraan umat manusia ayat 5. Adapun keputusan dalam Undang-Undang Dasar tahun 2000 Undang-Undang Dasar itulah selanjutnya ditindaklanjuti yang tertuang dalam Perundangan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang merupakan hasil dari kemufakatan politik. Yang keempat, berdasarkan pandangan ekonomi. Pendidikan merupakan penanaman modal dalam bentuk tenaga kerja terdidik dan terlatih. Pendidikan adalah suatu elemen penting di dalam memajukan suatu kualitas tenaga kerja manusia. Maka dari itu diperlukan dengan melalui pendidikan
psikomotor dan kognitif seseorang dapat menumbuhkan sebuah gagasan dan pada akhirnya bisa menciptakan dan meningkatkan sebuah produktivitas. Dalam konteks ini, pendidikan dipandang sebagai industri pembelajaran manusia, artinya melalui pendidikan dihasilkan manusia-manusia yang mempunyai kemampuan dan keterampilan yang sangat diperlukan bagi perekonomian suatu negara untuk meningkatkan pendapatan individu dan pendapatan nasional. Yang terakhir, berdasarkan pandangan antropologi, pendidikan merupakan suatu proses manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Untuk itu, antropologi merumuskan bahwa sekolah merupakan sebuah benda budaya yang menjadi skema nilai-nilai dengan membimbing masyarakat. Dengan adanya berbagai metode pengajaran kurang makbul dari media pendidikan, sehingga sangat bertubrukan dari analisis sumber yang didapat di lapangan oleh para ahli antropologi. Tetapi juga mengaturnya pendidikan bukan hanya menekankan nilai kebudayaan, tetapi juga mengaturnya dan mengonfrontasikan bersama gagasan dan tindakan pendidikan sebagai sebuah kebulatan. Adapun implikasi dari landasan antropologi dalam pendidikan. Di antaranya, yang pertama, mengidentifikasi keinginan belajar masyarakat, yang kedua, keterlibatan partisipasi masyarakat, yang ketiga, pemberian kecakapan hidup dalam sehari-hari. Selanjutnya adalah pengertian pendidikan melalui pendekatan sistem. Berdasarkan pendekatan sistem, pendidikan merupakan suatu keutuhan yang terdiri atas beberapa unsur yang saling berkaitan secara penggunaannya dalam rangka meraih maksud pendidikan, yakni mengalihkan input menjadi output. Di dalam sistem pendidikan terjadilah proses transformasi, yang pada akhirnya adalah proses perubahan siswa agar menjadi insan terdidik sesuai dengan maksud pendidikan yang telah ditetapkan. Pendidikan bisa kita jalani melalui dua cara, yaitu pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang bisa dapat dengan mengikuti kegiatan atau program pendidikan yang terstruktur serta terencana oleh badan pemerintahan, misalnya seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas. Lalu yang kedua ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang bisa kita dapat melalui aktivitas kehidupan sehari-hari yang tak terikat oleh lembaga bentukan pemerintahan. Misalnya, belajar melalui pengalaman, belajar sendiri melalui buku bacaan, serta belajar melalui pengalaman orang lain. Kesimpulannya adalah, dari beberapa pengertian pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap untuk melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Dengan kata lain, agar anak ini bisa hidup mandiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.